Di sini dijelaskan ta'rifus shaumi. Ta'rifus shaumi, pengertian daripada puasa. Lughatan puasa itu secara bahasa artinya mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa itu artinya menahan secara mutlak. Jadi kalau menahan lapar berarti dia puasa. Menahan tidak tidur ya disebut juga puasa, ya kan? Menahan dari berbicara, ya, dia nggak mau ngomong sama orang, nggak mau ngomong sia-sia misalnya, maka dia pun dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Tapi puasa secara apa? Secara mutlak. Puasa secara bahasa itu artinya menahan. Dalilnya apa? Secara bahasa itu artinya menahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang daripada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam itu adalah ibunya dari Nabi Isa. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menahan. Shaum di sini artinya menahan, ya. Menahan apa? Menahan falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada salah seorang manusia pun. Jadi saum di sini artinya bukan puasa kayak yang kita jalanin, tapi di sini saumnya artinya secara bahasa, yaitu menahan. Menahan apa dia? Beliau tidak mau berbicara pada hari itu kepada salah seorang manusia pun. Kemudian juga secara syar'an, secara istilah, puasa itu artinya al-imsaku an jami'il mufattirat. Secara istilah puasa itu artinya menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti dalam berpuasa itu nanti ada syarat wajibnya, ada syarat sah puasa, ada rukun puasa, nanti ada wajibnya puasa, ya. Ada apa namanya itu? Ada nanti hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ada hal-hal yang makruh yang kita lakukan ketika kita puasa. Panjang babnya, ya. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan menahan dari hal-hal yang membatalkan, segala hal yang membatalkan, yang dapat membatalkan puasa. Nah, kita harus tahu nanti, ya, kurang lebih ada 9, ya, ada 9 ataupun lebih hal-hal yang membatalkan puasa. Dia menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari mulai terbitnya fajar, ya, terbitnya fajar. Fajar di sini dimaksudnya fajar shodiq. Jadi fajar itu ada dua, Pak. Fajar shodiq, fajar kadzib. Kalau fajar kadzib, ya, kan Nabi punya muadzin itu ada 2 orang, ya. Yang satu azan ketika masih fajar kadzib, yang satu lagi azan ketika sudah masuk fajar shodiq. Kalau fajar shodiq itu sudah masuk waktu subuh. Maka kalau yang azan pertama tuh ketika fajar kadzib, di situ orang yang mau berpuasa makan masih boleh gitu. Tapi kalau udah fajar shodiq tadi azan, sekarang itu subuh ya sekitar jam 4.41 lah, ya. Nah, itu azan tadi di situ berarti itu udah nggak boleh. Kenapa? Karena di situ sudah fajar shodiq. Nah, mulai puasa itu dari waktu itu tuh. Biniyatin maksusotin. Sampai kapan tadi? Dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Jadi harus hati-hati juga tuh, Pak, ya. Kadang di beberapa masjid itu ada yang suka subuhnya itu agak lama, ya, azannya agak lama, kemudian giliran buka puasanya cepet. Nah, ini hati-hati ini, ya. Kalau antara satu masjid dengan masjid yang lain masih beda 1 menit itu masih nyambung lah istilahnya, kan gitu, ya. Kayak di TV itu kan kita suka lihat misalnya di TV mana di sini sudah azan tapi di sana masih iklan, kan belum azan gitu. Kalau masih beda 1 menit 2 menit itu masih oke lah. Tapi kalau udah sampai bedanya 5 menit, nah ini hati-hati, ya.
Bulan di tempat saya itu ada tuh ya, kayaknya di masjid itu tuh lebih 5 menit gitu, tapi pengurusnya dia lupa atau bagaimana, jadi hampir setiap adzan itu selalu duluan gitu kan. Nanti kita baru adzan, dia udah selesai sholat sunnah qobliyah, yang nggak lama nanti dia kok qomat seperti itu. Nah, itu harus perhatikan, terutama pengurus masjid ya. Biniyatin maksusatin, dengan niat khusus ya. Jadi bukan hanya menahan dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi juga harus biniyatin maksusatin, dengan adanya niat. Karena kata ulama, innamal a'malu binniyat kan. Rasul bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat ya. Dan juga dalam keterangannya itu, kenapa kok ibadah itu harus disertai niat? Nah, karena apa? Karena sebagai pembeda antara kebiasaan dan juga ibadah ya. Ada orang misalnya dari pagi dia ya, dari waktu yang disebutkan tadi, dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, dia nggak makan Pak ya. Kan yang membatalkan puasa itu gampangannya makan, minum, sama berhubungan suami istri gitu kan, terus tidak kemasukan air dari lubang-lubang yang ada kan gitu. Nah, itu gampangannya seperti itu. Nah, ada orang yang membatalkan puasa, dia enggak ya, tapi dia hanya menahan saja dari makan, enggak minum, kemudian juga enggak berhubungan badan dengan istrinya kan gitu. Berhubungan badan dengan istrinya aja enggak boleh membatalkan puasa, apalagi dengan wanita lain kan gitu. Kan tadi istrinya Ustaz, kalau wanita lain enggak boleh. Nah, itu bahaya lagi, itu zina kan gitu. Nah, tapi karena dia nggak niat, maka nggak dikatakan seorang itu sebagai soimin, nggak dikatakan orang itu sebagai orang yang berpuasa. Karena harus apa? Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus ya. Niat puasa apa ya Pak ya? Niat puasa apa Pak? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana apa Ramadani? Ramadana apa Ramadani? Ramadana ya. Ramadana apa Ramadani? Itu kita harus diperbaiki ya Pak ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang benar itu Ramadani ya. Kalau dalam susunan kalimat bahasa Arab kan ada namanya ilmu nahu. Ilmu nahu itu ilmu alat Pak ya. Maka yang benar itu dibaca Ramadhani, bukan Ramadhana. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin sampai akhir ini namanya bukan niat Pak ya. Itu namanya redaksi niat. Niat itu ulama sepakat, niat itu tempatnya ada di dalam hati tuh ya. Bapak tadi sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu namanya redaksi niat. Niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ketika Bapak takbir Allahu Akbar, makanya kalau orang yang mazhab Syafi'i biasa takbirnya agak lama. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ketika dia mengucapin Allah, itu di situ dia menghadirkan niat. Ya, menghadirkan niatnya di dalam hati. Apa niatnya? Kalau sholat fardu cukup 3 saja ya. Cukup 3 rukun saja. Yang pertama apa? Qasdul fi'li, menyengaja sesuatu. Berarti saya niat sholat. Nah, itu satu. Nah, ini kalau sholat fardu nih Pak. Nanti beda. Niat sholat fardu, niat sholat sunnah yang memiliki waktu, sama sholat sunnah yang tidak memiliki waktu. Itu berbeda ya. Kalau sholat fardu tadi sholat subuh, berarti saya niat sholat ya 1 ya kan. Kemudian yang keduanya ta'yin
Yang keduanya itu fardiyah dulu, disebutkan fardukah atau sunnahkah. Maka disebutkan fardunya. Saya niat sholat fardu. Nah, udah dapat dua. Yang terakhir, yang ketiga ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Ini sholat zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, atau subuh. Berarti saya niat sholat fardu subuh, cukup. Nah, ya enggak? Sebelum sholat kan kita panjang tuh. Usolli fardu subuhi raka'ataini, ada apa mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau diartikan kan saya niat sholat fardu subuh ya 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kan panjang, ya enggak? Itu lafaz niat, itu hukumnya sunnah, Pak. Talaffuz bin niyah itu hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi itu mustahab, sangat dianjurkan. Kenapa? Untuk meyakinkan, memantapkan hati kita. Sebagian kita ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Sebelumnya kan baca doa ya. Rabbi a'idni min hamazati syayatin, ya kan? Itu seperti itu ila akhir. Ada yang baca qulhu dulu sebelum takbirnya, ya. Ala kulli hal, niatnya itu di dalam hati. Ketika Allahu Akbar itu Bapak nggak usah nerjemahin semua tuh. Ustaz, saya niatnya pakai bahasa Arab, boleh nggak? Boleh, tapi hadirkan dalam hati. Bukan usolinya itu bukan nih niat. Itu mazhab Syafi'i, Pak. Ya, niatnya itu ketika takbir. Tapi kalau mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ya, mazhab Hambali, itu niatnya boleh sebelum takbir. Bapak sudah masuk masjid nih, sebentar lagi mau qomat, kan ada di sini nih, ada apa namanya? Ada layarnya nih, Pak, ya. Di TV kita kelihatan tuh. Udah sisa 2 detik lagi, 2 menit lagi gitu, ataupun 1 menit lagi. Kita mulai niat dalam hati, saya niat sholat fardu zuhur, misalnya kan gitu. Dalam hati niat tuh. Habis itu qomat, pas qomat Allahu Akbar langsung. Nggak usah niat lagi ketika takbir. Itu 3 mazhab yang lainnya, ya enggak? 3 mazhab yang lainnya. Nah, kita suka lihat kan sebagian orang ada tuh yang langsung Allahu Akbar gitu. Nah, berarti dia ini mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Karena kalau mazhab Syafi'i niatnya itu di dalam hati ketika takbir, ya enggak? Karena apa? Niat itu termasuk rukun, tapi mazhab lain mengatakan niat itu termasuk syarat. Kalau syarat itu adanya sebelum sholat, ya. Kami pernah menjelaskan syarat itu adanya sebelum sholat. Kalau rukun itu adanya ketika masuk sholat. Nah itu, ya. Itu niat sholat, Pak, ya. Sekarang di sini kita bahas niat puasa. Tadi secara redaksinya yang betul itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, ya, hadhihi sanati. Pokoknya kalau depannya kasroh, nawaitu shauma ghadin an ada ini gara-gara an ini, Pak, ya. Sampai belakangnya itu an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu semuanya kasroh semua. Mohon maaf, kadang kita sering nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, bilangnya ramadhana itu isim ghairu munsharif. Iya, isim ghairu munsharif, ya. Memang kalau nanti nggak usah dibahas tuh, Pak, ya, agak susah itu, ya. Kita susah nangkep juga. Dan intinya semuanya ramadhani sampai selesai. Terus kalau mau ramadhana boleh nggak, Ustaz? Boleh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Kalau mau ramadhana jangan hadhihi sanati, tapi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini Bapak mau ramadhani, mau ramadhanu, mau ramadan, kayak gitu kan. Ini nggak jadi masalah, Pak, ya. Nggak merusak puasa kita, nggak buat
puasa kita nggak sah karena ini hukumnya adalah sunnah. Tapi alangkah baiknya bapak-bapak kan di sini pada ngaji gitu kan, harus tahu. Karena di sebagian masjid Ramadhani, di sini Ramadhana, di sono Ramadhanu, kan gitu. Yang benar Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya secara ilmu nahunya nggak saya bahas. Kenapa? Karena kita susah nangkep juga. Nanti apa itu mudhof, apa itu idhofah, apa itu dzaraf zaman, apa itu atuf bayan, pusing kita Pak ya. Itu orang-orang yang di pesantren aja. Kita yang penting tahu Ramadhani hadhihi sanati. Kalau mau Ramadhana hadhihi sanata. Nah, itu redaksi. Yang penting di dalam hati. Saya niat puasa ya enggak bulan Ramadan karena Allah, itu udah cukup ya. Misalnya bapak mau disempurnain dalam hatinya, saya niat puasa besok pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya nggak? Kan kalau mau diartiin gitu, nawaitu soma godin tuh puasa puasa besok ya. An ada ifardi syahri, untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan ya. Hadis sanati, tahun ini disebut lagi nih, Ramadan kapan? Tahun ini diperjelas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka biasa kan kita kalau habis tarawih itu ada nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu kalau bisa bukan hanya di mulut ya. Ada beberapa masjid itu diterjemahkan artinya. Nah, ketika ngartiin itu hati kita juga harus hadir ya, nggak harus niat di dalam hati ya. Kenapa kok niatnya itu? Kalau mazhab Syafi'i itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali, itu niat wajib di malam hari Pak. Malam hari itu mulai masuk waktu maghrib sampai sebelum adzan subuh, itu wajib niatnya itu di antara waktu itu ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kalau orang nggak niat di waktu itu ya, bangun tidur nih misalnya kita, wah tadi malam ya kan habis tarawih witir ya kan, habis witir makan di rumah banyak, ketiduran, capek, pulang kerja apa sebagainya, bangun-bangun adzan subuh, misalnya kita bangun-bangun adzan subuh, sah nggak puasa kita? Menurut tiga mazhab ini nggak sah. Kenapa? Karena kita belum niat, ya kan? Belum niat. Bangun sudah adzan subuh, udah kelewat, ya enggak? Sudah adzan subuh sudah kelewat. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya ketika dalam keadaan darurat itu kita ikut pendapat satu lagi, pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dibolehkan niat puasa Ramadan di pagi hari ya. Dia boleh dari mulai masuk waktu maghrib itu sampai azan zuhur. Sebelum azan zuhur di situ boleh niat puasa Ramadan ya. Jangan nanti disengaja, jangan Pak ya. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ini nggak boleh keluar dari koridor ini ya kan. Misalnya kita mazhab kita Syafi'i, ya udah kita sesekali pakai mazhab yang lain itu ketika ketika terpaksa ya enggak. Nih saya tadi kesiangan, tadi malam saya lupa niat itu sebelum sholat subuh, sah nggak sholatnya? Sah nggak puasanya? Nanti nanya mas saya bilang nggak sah tuh Pak. Kasihan juga ya kan, kasihan kan gitu. Berarti saya makan aja ya, gak usah puasa. Oh jangan ya enggak. Nanti saya kasih tahu pendapat yang mazhab Hanafi itu sesekali. Jadi kalau kita tahu ilmunya kan harus, kalau kita tahu ilmunya jadi enak, nggak was kan gitu ya. Nah itu Pak ya. Jadi selain mazhab Hanafi, semua waktu niat puasa itu dari mulai masuk waktu maghrib sampai sebelum adzan subuh. Mazhab Hanafi boleh sampai sebelum adzan zuhur. Nah, terus masalah niat ini ya, tadi kan yang tiga itu nanti ada perbedaan. Kalau mazhab Syafi'i itu niatnya harus setiap malam. Bapak puasa 30 hari ataupun 29 hari, maka setiap malamnya harus niat. Ya, itu mazhab
Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Maliki Pak, itu puasa Ramadan bisa niatnya dengan satu kali niat. Misalnya kalau saya biasa, misalnya kita di awal Ramadan gitu ya, kita ngisi di mana, kita sampaikan ini. Kenapa? Karena ini penting ya. Ketika awal Ramadan, selain kita niat dengan niat setiap malam, yang saya niat puasa besok, puasa Ramadan besok ya kan, niat untuk satu hari, kita juga ajarkan niat kepada jamaah ini, niat yang full satu bulan. Itu punya siapa? Punya mazhab Maliki. Bahkan kata ulama Syafi'i juga itu dianjurkan ya. Jadi niatnya gimana? Saya niat puasa satu bulan ya, saya niat puasa Ramadan selama satu bulan karena Allah, gitu niatnya Pak ya. Nanti ini awal Ramadan, Bapak jangan lupa ya, kan udah ketahuan tuh, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nanti puasa kalau di Al-Muhajir ini kan kita biasanya mengikuti pengumuman pemerintah kan gitu ya. Nanti di awal malam tarawih hari pertama, Bapak jangan lupa saya niat puasa satu bulan karena Allah. Kenapa? Itu kaitannya Bapak misalnya di hari ketiga lupa ya, lupa niat ini ya kan, padahal ikut tarawih ya enggak, ikut witir ya kan, tapi dilalanya ya lupa gitu ya kan. Tahu-tahu kita sahur juga lupa niat kita tuh, udah habis makan sahur, udah sholat subuh, pas sholat subuh lagi zikir-zikir, diingat-ingat, iya kayaknya saya belum niat puasa ya, kayak gitu tuh. Gara-gara Bapak lupa ini, tapi Bapak tadi di awal Ramadan udah niat puasa untuk satu bulan, maka Bapak puasanya tetap sah itu ya. Itu salah satu kegunaannya niat puasa full satu bulan selama bulan Ramadan. Bahkan dalam keterangan lainnya disebutkan kenapa mazhab Maliki kita disuruh puasa niatnya langsung untuk satu bulan. Kalau umur kita nggak nyampe sampai 30 hari itu ya, maka sisa-sisa yang kita belum puasa itu sudah dihitung ataupun kita mendapatkan pahala puasanya kan gitu Pak ya. Nah itu masalah niat puasa. Kalau mazhab Maliki dia boleh niat puasa ya langsung untuk satu bulan. Maka ini kita kalau bisa kita amalkan ini Pak ya. Selain kita nanti setiap malamnya kita harus niat juga gitu. Itu kuncinya. Kalau kita lupa, jadi udah niat awal untuk satu bulan, jadi terselamatkan puasa kita sah ya kan gitu. Itu Pak ya. Jadi niat dengan niat yang khusus. Kemudian kita lanjut, masalah niat sudah selesai kiranya. Kalau Bapak lupa nanti ya kan, misalnya sebelum sudah bangun subuh baru ingat, maka ikut mazhab Hanafi, segera niat sebelum masuk waktu zuhur. Kalau dalam masalah puasa sunnah ya, kalau dalam masalah puasa sunnah, mazhab Syafi'i itu ya dan mazhab yang lain juga itu mereka mensahkan orang yang niat puasa setelah subuh ya. Kan hadisnya itu ada, Nabi pulang ke rumah Aisyah, Aisyah ada makanan enggak? Kata Aisyah, Rasul nggak ada makanan. Ya udah, idan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Itu bukan subuh tuh Pak, itu setelah subuh tuh ya kan. Pulang ke rumah nggak ada makanan, kata Nabi, ya udah saya puasa. Tapi ingat Bapak misalnya habis sholat subuh nih, ini hari Senin ya kan, pulang ke rumah, saya mau puasa, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting tadi belum makan. Nah, kalau di Al-Muhajir misalnya tadi udah minum gitu kan, sengaja minum nih gitu, sampai rumah katanya kan boleh ya niat sebelum niat puasa sunnah itu waktunya sampai sebelum zuhur. Tapi dari habis subuh udah makan ya nggak, udah ngopi, udah nyobain gorengan, pisang goreng dan sebagainya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena Bapak sudah berbuat melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ya Pak ya. Kalau dari habis subuh masuk adzan subuh emang perut masih kosong ya kan, udah ngapa-ngapain, maka itu baru bisa ya kan gitu.
Kemudian di sini al-aslu fihi, dalilnya puasa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu nanti di bulan Ramadan dijelaskan maksud dan tujuan puasa itu, salah satunya agar kita menjadi seorang hamba yang muttaqin, ya, seorang hamba yang takwa kepada Allah. Jadi dijelaskan takwa itu apa, ya kan? Tingkatan takwa ada berapa? Nah, itu saya nggak bahas di situ, Pak, ya. Di sini kita tidak bahas. Kemudian lanjut waktu fardihi, waktu difardukannya puasa, furido fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Puasa itu difardukan pada tahun kedua Hijriyah. Kan ada tahun kenabian, ada tahun Hijriyah, ya. Kalau tahun kenabian itu dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Di Mekah itu Nabi berapa tahun, Pak? 13 tahun, ya. Makanya kemarin kita ada acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tahun berapa, Pak? Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-12, 12 kenabian, ya enggak? Ada yang mengatakan 10, 11, 12, ya. 1 tahun sebelum Nabi pergi hijrah. Kan Nabi tinggal di Mekah itu selama berapa tahun? 13 tahun. Berarti tahun ke-12 gitu. Isra Mi'raj itu kemarin kita sudah ini ya, udah apa namanya, memperingatinya. Nanti Nabi ketemu di langit pertama, ketemu Nabi siapa, Pak? Ketika Nabi naik itu. Nah, jarak antara Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1427 km itu, Pak, ya. Nah, Nabi Isra dan Mi'raj itu menggunakan apa? Buraq. Enggak, buraq. Buraq itu asal katanya barki. Barki itu apa? Petir, cahaya. Itu. Kata ulama, kecepatan buraq yang ditumpangi Nabi itu sekali dia lompat, satu langkahnya itu 500 km. Berarti tadi dari Mekah ke Palestina berarti berapa kali loncat, Pak? Kan tadi 1400, berarti 3 kali loncat udah nyampe ke Palestina. Kemudian baru di situ naik Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Rasul kemana? Sampai Hadiratul Qudsi. Jadi di langit itu Nabi melalui bukan hanya 7 lapis langit, tapi melalui 10 tingkatan langit. Nah, ya kan? Yang pertama, langit pertama Nabi ketemu siapa? Nabi Adam, ya enggak? Kedua, Nabi ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, kan gitu. Terus ketemu nabi-nabi yang lainnya. Di langit ke-7 Nabi ketemu Nabi Ibrahim. Naik lagi kemana? Ada namanya itu Mustawa, gitu. Ya enggak? Terus naik lagi sampai ke tingkat yang ke-10 itu namanya Hadiratul Qudsi, ya. Hadiratul Qudsi. Hadiratul Qudsi itu apa? Di situ Nabi berjumpa dengan Allah. Maka kata Profesor Bahauddin dalam bukunya, beliau mengatakan jarak antara langit bumi dengan langit itu jaraknya ditempuh sejauh ataupun selama 4 juta tahun. Kalau tadi dari Mekah ke Madinah itu masih masuk, Pak, kita nangkep, ya kan, 500 kilo, berarti kecepatan cahaya itu sekitar segitulah, ya enggak, 500 kilo, ya kan, cepet gitu. Nah, pas naik itu jarak antara bumi dengan langit, nah itu kata beliau itu apa? Itu 4 juta tahun, bukan 4 tahun, tapi 4 juta tahun. Itu langit pertama, bumi ke langit pertama, kedua segitu lagi. Maka kan yang menjadi orang yang tidak percaya, mustahil Nabi itu bisa pulang balik PP kayak gitu kan. Isra Mi'raj bisa PP hanya dalam waktu 1 malam. Sedangkan di zaman itu kendaraan tercepat yaitu apa? Onta. Naik onta dari Mekah ke
Palestina itu menempuh perjalanan kurang lebih 30 hari. Kalau pulang berarti sudah 2 bulan, belum naik ke langitnya. Nggak masuk akal kita kan gitu. Nah, itu Pak ya. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, itu difardukan yang puasa pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita nih ada di bulan Sya'ban nih Pak. Bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum datangnya Ramadan. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat, dan sungguh Rasulullah SAW itu telah berpuasa seumur hidupnya itu menjumpai bulan Ramadan sebanyak 9 kali, ya enggak? Kan tadi katanya tahun 2 Hijriah, ya enggak? Tahun kedua Hijriah, berarti itu setelah hijrah, ya kan? Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, makanya Nabi hanya jumpa Ramadan itu sebanyak 9 kali karena difardukannya Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian kulluha nawaqis katanya. Jumpa 9 Ramadan semuanya itu 29 kecuali 1. Berarti 8 kali jumpa Ramadan, bilangan puasanya itu 29, kemudian 1 lagi baru 30 hari. Jadi puasa itu nggak mungkin 28, nggak mungkin 31. Kan ada tuh di Sulawesi di mana tuh kan ya, itu kurang, bahkan ada yang lebih seperti itu. Jadi nggak masuk tuh Pak ya. Jadi antara 29 dan 30, nggak boleh kurang dari 29, nggak boleh lebih dari 30 kan gitu. Maka Nabi jumpa 9 Ramadan, 8 kali Nabi berpuasa 29 hari, 1 hari Nabi berpuasa 30 hari. 1 kali Ramadan puasa 30 hari. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Jadi ada bulan Arab, ada bulan apa? Biasa kita bilangnya Hijriyah kan gitu. Hijriyah itu bulan Arab. Bulan Arab juga itu ada berapa Pak? Ada 12 sama. Ya, kayak kita bulan nasional juga ada 12. Kalau bulan Arab ini hitungannya itu dengan mengikuti perputaran daripada bulan. Beda kalau kita matahari. Maka kata ahlinya bulan Arab ini ya nanti bisa lebih cepat dalam setiap tahunnya itu perbedaannya itu sampai 11 hari gitu ya, sampai 11 hari. Makanya kalau kita umur kita sekarang berapa nih, misalnya umur kita sekarang 40, itu menurut nasionalnya, tapi menurut Arabnya berarti bisa jadi sudah lebih, itu bisa 40 sekian kan gitu. Karena apa? Dalam setiap tahunnya itu beda dengan hitungan Masehi itu, dengan bulan bulan nasional itu nanti setiap tahunnya bisa lebih duluan Arab sebanyak 11 hari. Makanya mohon maaf, misalnya ada keluarga kita ataupun orang tua kita misalnya meninggalnya kapan? Tanggal 10 Ramadan gitu. Nanti tahun depan itu 10 Ramadan nggak ketemu lagi, misalnya 10 Ramadan bertepatan dengan berapa? Tanggal 7 Mei. Nanti tahun depannya itu nggak mungkin ketemu 10 Ramadan itu di 7 Mei. Bisa jadi bisa tambah cepat lagi kan begitu. Berarti sebelum 7 Mei itu sudah mundur terus kan, mundur. Nah itu. Seperti itu. Wa huwa afdhalus syuhur ya. Bulan Ramadan itu bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab dan dia termasuk daripada bulan yang paling utama. Kenapa dinamakan Ramadan itu bulan Ramadan? Karena di sini penjelasannya ketika orang Arab itu memberikan nama bulan Ramadan, kebetulan ketika itu bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Sehingga apa? Bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan di mana dosa-dosa dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering dengar kan nanti Ramadan itu 10 hari pertama ya kan? Rahmat, nanti maghfirah, nanti yang ketiganya itqum minan nar, terbebas daripada api neraka. Nah, itu. Ramadan ini adalah bulan
dosa-dosa kita itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kemudian selanjutnya fadilatus shaum, keutamaan dari puasa. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalik. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan puasa itu sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Nanti bagi orang-orang yang dia puasa di bulan Ramadan, di akhirat dia akan diberikan makanan sama Allah, diberikan minum sama Allah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dibalas sama Allah gara-gara 30 hari loh dalam setiap tahun kalian nggak makan di siang hari sampai terbenamnya matahari. Itu nanti kita akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimin was-shaimat. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, dan laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan yang menjaga kemaluannya, ya. Laki-laki yang ingat kepada Allah, dan juga perempuan yang banyak ingat kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka golongan tadi yang disebutkan itu Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat banyak, yang sangat agung. Kalau di akhirat kita sudah dapat ampunan Allah, Pak, berarti alamat kita ini ahli surga kan itu. Makanya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil adzim. Kita ini minta sama Allah cuma dosa diampuni, dosa diampuni. Makanya wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Salah satu penangkal agar apa? Diri kita terhindar daripada musibah, keluarga kita terhindar daripada musibah, kampung kita terhindar daripada musibah itu apa? Ayatnya disuruh perbanyak istighfar, ya, istighfar, astaghfirullahaladzim, ya. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Bapak beramal satu kebaikan kan, manja abil hasanati falahu asyru amthaliha, dapat 10 kebaikan. Tapi bukan sampai 10 saja, Allah bisa lipat gandakan sampai 700. Bahkan di dalam hadis lain sampai 700.000 kali lipat. Nah, jangan pusing Pak, jangan mikir banyak banget kan gitu ya. Kita ucapin subhanallah satu nih, dalam satu hadis sebutkan satu pohon di surga. Ucapin lagi subhanallah, satu pohon di surga. Nah, kalau kita di Jakarta kan bingung, tanah sepetak aja harganya sudah sekian kan gitu, per meternya sekian. Mau di sono enak aja tuh ya kan gitu ya. Jangan mikir Pak, dunia ini dibandingkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan imannya paling kecil, itu surganya 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia Pak, bukan 10 kali lipat Masjid Al-Muhajirin, bukan 10 kali lipat dunia. Berarti berapa benua itu, ya enggak? Berapa benua, berapa negara. Ya, kalau kita banyak ibadah, banyak amal soleh, nggak apa-apa di dunia ini rumahnya masih ngontrak sampai mati, sampai punya cucu masih ngontrak aja nggak apa-apa. Yang penting taat sama Allah. Nanti kembali kita ke akhirat, itu punya kita tanaman ini, ya kan? Kita punya sungai ini dan sebagainya. Itu. Kemudian juga di sini disebutkan illa siyam, kecuali puasa. Puasa nggak dilipat gandakan seperti itu, kata Rasul dalam hadis ini. Fahuwali wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu nanti dikasih langsung, kata Allah, itu untuk saya. Gitu. Ibarat kata pernah itu kalau dalam cerita itu ada seorang raja yang dia bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku, aku berikan pengumuman kepada kalian. Apa pengumumannya wahai raja? Aku sampaikan kepada kalian apa
apa yang kalian pegang itu menjadi milik kalian, gitu. Apa yang kalian pegang itu menjadi milik kalian. Wah, orang langsung berebutan. Ada yang megang pedangnya raja, ya kan? Ada yang megang apa? Kotak emasnya raja, ada yang megang gucinya, ada yang megang ini, oh pegang semua. Terus ada satu pemuda, dia nyantai aja. Terus tanya sama raja, kamu kok diem aja, nggak megang? Dia bilang, ini bener nggak raja? Iya bener. Oke, akhirnya dideketin raja ya Pak. Dideketin, dipegang. Lah, kok kamu megang saya? Ya iya. Ini kan semua kan punya kamu. Nah, ya. Kalau saya megang kamu, berarti hakikatnya saya mendapatkan semuanya itu. Nah, jadi puasa itu kayak gitu, ya enggak? Puasa itu seperti itu. Tadi apa namanya, amal-amal lain dilipat gandakan sampai 10, sampai 700, bahkan sampai 700.000. Nah, tapi kalau puasa itu kata Allah itu untuk saya. Berarti pahalanya Masya Allah. Maka sayang bagi orang-orang mereka yang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadan, ya. Karena apalagi yang belum bayar hutang, Pak. Kecuali kalau kita ada udzur syar'i, ya. Bapak, mohon maaf, misalnya punya istri, ya kan? Nah, istri kita itu kan kadang mungkin di antara anak-anak kita ada ketika istri kita itu hamil, ya kan? Ataupun menyusui, pas kebetulan lewat di bulan Ramadan. Nah, maka kalau wanita yang seperti ini, dia boleh nggak berpuasa, Pak? Boleh nggak berpuasa? Orang yang sakit boleh nggak berpuasa? Yang ada udzur syar'i gitu. Tapi kalau wanita yang menyusui ataupun wanita hamil yang dia tidak berpuasa, maka di situ ada beberapa ketentuan. Kalau dia nggak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya pribadi, aduh saya kalau nggak puasa nanti saya bisa apa, kalau saya puasa saya bisa oleng nih, gitu kan? Dia takut dirinya bahaya, ya kan, menjadi mudarat bagi dirinya. Kemudian dia nggak puasa, padahal dia lagi hamil tuh. Tapi dia nggak berpuasa itu karena apa? Mengkhawatirkan dirinya. Maka wanita yang seperti ini nanti dia mengqadha puasa saja, ya. Jadi hanya bayar puasa, ya. Nggak puasa berapa? 30 hari, berarti bayar puasa. Nah, kemudian juga ada lagi, misalnya orang tadi itu, si ibu tadi, wanita tadi bilang, aduh saya lagi hamil nih, nanti kalau saya puasa saya bisa oleng. Saya juga takut nanti janin di perut saya ini bisa berbahaya. Akhirnya dia nggak puasa karena dua alasan ini. Maka nanti dia di luar Ramadan dia hanya wajib untuk mengqadha puasa saja. Tapi kalau yang ketiga, Pak, misalnya ada wanita tadi, entah dia lagi hamil, entah menyusui, terus dia khawatir, wah kalau saya puasa nanti takut anak saya sakit, ya enggak? Dia bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan anaknya. Ataupun nanti kalau saya puasa, saya khawatir janin saya nanti bermasalah, kan gitu. Maka akhirnya wanita ini nggak puasa. Maka kalau wanita ini nggak puasa gara-gara alasan anak ataupun janin yang masih ada di perutnya, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama dia qadha puasanya, yang kedua dia harus bayar fidyah tuh, ya. Jadi Masya Allah, misalnya bapak punya anak perempuan, punya istri, punya mantu, kalau dia belum tahu harus kasih tahu, kamu lagi hamil nih, misalnya nggak puasa, ingat ya, niat nggak puasanya itu karena mengkhawatirkan diri sendiri dan anak, nah gitu. Supaya apa? Supaya nanti kamu hanya mengqadha saja. Jadi sebagian ada yang bilang, Ustaz, ini saya qadha puasa aja atau fidyah saja. Salah pertanyaannya, Pak, ya. Mengqadha harus, yang ada mengqadha saja nanyanya, atau mengqadha dan bayar fidyah tuh. Jadi nggak ada bayar fidyah saja tuh, nggak ada bagi wanita yang hamil ataupun yang sedang menyusui. Tapi kalau bagi orang tua, ya, yang sudah lanjut usia nggak kuat, maka dia nggak ada mengqadha, baru hanya bayar fidyah saja, ya kan? Bayar fidyah berapa, Pak? Bayar fidyah itu 1 mud. 1 mud itu sekitar ya 7 on lah gitu kan. Maka gampangannya kurang daripada 1 kilo.
Kalau sekarang sudah simple, ulama ya belikan aja nasi padang, nasi kotak, ya kan, it'am, bahasanya tuh it'am, memberi makan. Maka jangan dikasih beras aja kan gitu. Sebagian ada yang bayar video tuh ngasih beras aja kan gitu, masih mentahan. Padahal itu belum it'am kan. It'am itu ya ada beras, ada lauknya. Bukan di beberapa masjid itu ditanya bayar fidyah berapa nih di sini setiap harinya. Oh, dihitung sama dia setiap hari 50.000. Nah, itu ada beberapa masjid gitu Pak. Ya. Kalau saya bilang ya hargain aja nasi padang berapa sekarang? 20.000 misalnya. Jangan pakai 10.000 Pak. Pakai 10.000 ayamnya kecil, ya. Rasanya ya begitu rasanya, ya kan? Nah, hitungnya 20.000 gitu yang murah tuh kan, yang sedang lah gitu, nggak terlalu Kemudian juga di sini dikatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Orang yang berpuasa ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang lagi berjuang, dia puasa lagi gitu. Maka Allah akan menjauhkan orang tersebut, si mujahid tersebut dari api neraka sejauh 100 tahun ya. Kemudian juga Allah di sini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan ya. Yang pertama, ketika dia berbuka dia berbahagia, dan nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dengan sebab puasanya. Nah, ini tadi banyak ya Pak ya keutamaan dari puasa ya. Maka kalau kita mau berebut-rebut Pak ya, lomba kita kebaikan di bulan puasa, maka setiap hari kita jangan lupa memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Itu di Masjid Al-Muhajirin udah disediain tuh Pak ya. Nah, siapa yang mau ngisi kan gitu, satu paketnya berapa kemarin harganya? 20.000 ya. Kalau Bapak sedekah misalnya ikut di sini patungan, saya mampunya cuma 5 doang Ustaz ya. 20 kali 5 100.000 buat 1 bulan. Kan duitnya dicampur tuh Pak. Enggak, duitnya dicampur. Nah, nanti setiap hari orang yang buka puasa di sini Bapak dapat, ya kan? Kan dalam hadis lain seperti itu. Orang yang memberi bukaan pada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, nanti kalau yang di sini yang makan, masya Allah, tadi dia sebelum makan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, zikir dan sebagainya. Kalau ada 50 orang yang ikut buka puasa, berarti Bapak dapat 50 pahala. Itu enaknya sedekah gitu Pak ya, gampang tapi pahalanya besar. Bahkan di akhirat nanti akan ada satu golongan yang dia akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan sedekahnya. Nah, maka kami mengimbau ya, jangan sampai bapak-bapak ini nggak ikut ambil andil ya, semampunya. Ustaz, saya cuma bisa 1 paket, nggak apa-apa, yang penting sedekah. Karena dalam hadis yang sangat panjang disebutkan, orang yang memberikan buka puasa walau hanya seteguk air ya enggak, seisap susu, sebutir kurma, itu pun mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan tadi, dia mendapatkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa berlomba-lomba, khususnya banyak bersedekah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian bisa kami sampaikan. Selanjutnya ini masih ada hukum-hukum tentang puasa dan yang lainnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ingin bertanya Pak? Diberi waktu untuk yang boleh. Kalau di 10 malam terakhir Ramadan seseorang tidak itikaf di masjid, masih mungkin nggak mendapat malam Lailatul Qadar? Seorang yang di 10 hari terakhir di akhir bulan Ramadan dia tidak ikut itikaf ya, kemudian masih mungkin nggak dia mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya? Maka jawabannya, malam itu terhitung dari mulai masuknya waktu maghrib ya Pak ya. Malam itu kalau kita Islam ya, makanya kan kalau doa awal tahun ya sama akhir tahun doanya sebelum maghrib, habis asar itu udah bisa. Awal tahun dimulai doanya habis maghrib kan gitu.
Nah, maka jawabannya bisa dia dapat walaupun dia tidak iktikaf. Kenapa? Alasannya ya ketika masuk maghrib tersebut misalnya dia sholat jamaah, berarti jamaahnya itu dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Isanya begitu juga, tarawihnya begitu juga. Pokoknya apa amal yang dia lakukan di malam itu dihitung. Hanya saja dia tidak mendapatkan yang didapatkan oleh orang yang beriktikaf. Misalnya orang iktikaf itu kan pastinya orang iktikaf ini harusnya amalnya lebih banyak daripada orang yang tidak iktikaf kan gitu. Kalau dalam adab kita nih Pak, kita itikafnya itikaf sunnah aja ya, gampangnya maksudnya paginya kerja kayak biasa, malamnya baru datang misalnya di sini jam 10 malam baru itikaf gitu kan, sebelum apa namanya, sebelum tidur kita zikir dulu, nanti ikut kan biasa ada sholat qiyamul lail kan gitu, itu untuk menambah daripada amal kita. Maka jawabannya bisa dapat karena di hadisnya itu orang yang mulai di maghrib, isya gitu, apa yang dilakukan di malam itu semuanya dihitung mendapatkan keutamaan 1000 kali lipat ya, 1000 bulan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu kata ulama 83 tahun 4 bulan. Kalau kita hitung tuh 83 tahun 4 bulan. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau nggak itikaf tetap dapat gitu. Bapak beramal di rumah tetap dapat. Bahkan kalau misalnya mau itikaf ya, misalnya istrinya bisa dibawa, bawa istrinya gitu. Ini itikaf sunnah ya, bukan itikaf yang fardu. Kalau itikaf yang fardu dia nggak boleh keluar dari masjid, itu batal tuh. Ya batal. Kalau di Pakistan tuh Pak, biasa udah 10 hari terakhir nanti di masjid itu lantai 2 misalnya dikasih hijab, dibikin kamar-kamar. Setiap orang itu punya kamar. Pakai apa tuh? Pakai hordeng aja gitu tuh. Nanti dia nggak pulang ke rumah ya. Nanti kalau setiap buka puasa itu keluarganya datang, tapi nanti bukan dia yang nyamperin keluar ya kan, justru mereka pada datang masuk ke kamar itu ya, ngasih makanan kayak gitu tuh. Nanti bajunya yang kotor dipakein, dia tidur pokoknya diibadah aja di masjid itu. Nanti pas hari terakhir baru tuh Pak ditebar bunga di dalam masjid tuh, kayak orang-orang India itulah itu. Wah, pelepasan ceritanya udah selesai. Ketika 10 hari terakhirnya sudah selesai, baru dia boleh pulang seperti itu ya. Ada hujrohnya, ada kamarnya. Dan itu kan yang diajarkan Nabi ya, 10 hari terakhir taharrau lailatul qadar, carilah malam lailatul qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau bisa istri kita juga dibangunkan, anak-anak kita dibangunkan. Doanya apa Pak malam lailatul qadar? Doanya apa? Ingat nggak Pak? Ingat doanya apa malam lailatul qadar? Oh, ada lupa nih. Nanti diingat-ingat ya Pak ya. Doanya Pak, doa yang diajarkan Sayyidatina Aisyah ya. Terus udah cukup. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Nanti Ramadan ingat doanya tuh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ingat tuh Pak ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hadis suci kami membaca puasa itu dan Al-Quran menetapkan para pertanyaannya, kenapa hanya puasa yang diminta oleh Tuhan untuknya, dan sedangkan ibadah-ibadah lain itu tidak? Mohon penjelasannya. Jadi dalam hadis qudsi dijelaskan puasa itu untukku kata Allah. Tapi kenapa enggak ibadah-ibadah yang lain? Enggak, di sini kata ulama karena puasa itu yang tahu orang itu puasa hanya Allah saja, hanya dia dengan Allah. Kalau kita sholat, orang lain ikut lihat sholat nggak Pak? Kita sholat nih di rumah misalnya kan,
Misalnya kita sholat sunnah di rumah, istri kita lihat, dia tahu, oh ini dia lagi sholat. Makanya ada lagi ibadah yang sembunyi-sembunyi kan. Salah satunya, Masya Allah, orang yang bangun di malam hari, yang lain lagi pada tidur, dia sholat. Nah itu. Tapi di situ hadis itu enggak disebutkan, nah nanti sholatnya buat saya, nggak ada kan gitu. Yang ada hanya puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah apa? Ibadah yang sangat rahasia, ya. Sama-sama sholat, sama-sama datang, ya, nggak di luar. Puasa nggak lu? Puasa, gitu kan. Sama temennya tanya puasa nggak? Puasa. Sama istrinya tanya puasa, puasa. Ya. Padahal kalau pas wudhu, ditelan sedikit kan gitu. Aduh, nggak enak nih, mau kumur-kumur. Pas kumur-kumur, telan dikit. Kan yang tahu hanya Allah. Maka karena ibadah ini sangat rahasia dan yang tahu hanya Dia dengan Allah saja, maka Allah mengatakan dalam hadis qudsiynya seperti itu. Puasa itu adalah untukku. Karena yang tahu kalau orang ini puasa itu hanya siapa? Hanya Allah. Ya, secara zahir, iya ya, si bapak dari tadi pagi sampai sore, sampai waktu buka saya nggak ngeliat dia makan kan gitu. Padahal kita pas lagi kemana di WC misalnya makan nggak kelihatan kan gitu. Maka itu yang tahu hanya antara kita dengan Allah. Maka kata Allah, wa ana ajzibi, aku yang akan ngebalas untuk masalah ibadah puasa ini. Seperti itu Pak ya. Insyaallah. Terus ada yang lain Pak? Cukup Pak ya? Terima kasih dokter. Saya mau menanyakan tadi masalah niat. Bisa tiap malam, bisa 1 bulan. Itu yang 1 bulan itu, contoh misalnya di bulan Ramadan ini kita sudah niat, enggak? Misalnya malam pertama Ramadan itu kita berniat. Maksudnya lebih cepat lagi, boleh enggak? Ya. Untuk masalah niat puasa, tadi kan kita boleh niat puasa untuk 1 bulan ya. Menurut mazhab siapa tadi Pak? Maliki ya. Maka mulai niatnya itu kalau dalam kitab-kitabnya disebutkan di awalul lailatin, pada malam pertama di bulan Ramadan. Jadi kalau masih di bulan Sya'ban kita nggak boleh ya, nggak boleh niat untuk nanti Ramadan ya. Karena kan nanti ada lagi pembahasan niat itu kan harus berbarengan dengan perbuatannya. Kenapa kok Ramadan niatnya di malam hari? Sebelum kan mulai puasa itu pas azan subuh kita mulai puasa Pak ya. Kalau kayak tadi kan sholat pas takbir ya kan, nah gitu. Nah kalau puasa itu kan pas tadi itu pas masuk adzan subuh mulai kita dihitung puasa, tapi niatnya disuruh dari malam hari, dari sebelumnya ya. Kenapa? Karena kata ulama susahnya kita itu untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara pasti. Kadang kan kita tertidur dan sebagainya kan gitu. Kalau tadi pertanyaan Pak Haji itu, jadi kita nggak boleh ya di bulan Sya'ban kita niat puasa, itu tidak boleh untuk Ramadan. Bolehnya pas masuk hari pertama di awal bulan Ramadan. Nanti kalau bulan Sya'ban tuh Pak, kan dijelaskan kita suruh banyak berpuasa ya. Kemudian lagi Jumat juga kami sampaikan Nabi itu puasa paling banyak selain Ramadan di bulan Sya'ban kan gitu. Tapi nanti kalau sudah lewat pertengahan terakhir di bulan Sya'ban, itu nanti puasa kita masuk puasa di hari Rabu ya enggak? Di situ nanti nggak boleh kita puasa di pertengahan akhir di bulan Sya'ban kecuali kita ikuti sebelumnya gitu. Misalnya nisfu Sya'ban nih kalau yang udah beredar ya. Kalau dari NU itu nisfu Sya'ban itu malam Ahad kalau nggak salah itu ya. Saya dapat ada lihat status orang itu ya. Kan lembaga Muhammadiyah juga sudah menjelaskan ya, awal puasa itu udah dijelaskan kan, tinggal dihitung aja tuh ya kan, malam nisfu Sya'bannya berarti malam ke-15 itu. Nah kalau sudah masuk ke-15, hari ke-15 itu, maka ke-16 kita nggak boleh puasa kecuali kita sudah biasa puasa. Misalnya sudah biasa puasa Senin Kamis, ada di pertengahan terakhir di bulan Sya'ban, nggak apa-apa kita puasa. Ataupun di tanggal 15 kita puasa, berarti tanggal 16 kita boleh puasa.
Gitu. Nanti tanggal 16 puasa, berarti tanggal 17 kita boleh puasa. Artinya harus digandeng dengan pertengahan awal di bulan Sa'ban. Tapi kalau kita punya amal istiqomah, puasa Senin Kemis, puasa hari apa? Hari Bid, ya kan? 13, 14, 15 itu nggak jadi masalah kan gitu. Begitu Pak ya, insyaallah. Jadi kita nanti niat awal itu di malam pertama di sholat tarawih. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan Allah sampaikan kita kepada bulan yang sangat agung yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.